Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani dengan NIM 1900208 dari kelas PKN 2019A akan menjelaskan materi mengenai kebajikan-kebajikan dalam kriminologi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Dasim Budimansyah MSI dan Ibu Nisrina Nurul Insani SPD MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus memahami arti kata dari kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos artinya ilmu, sehingga kriminologi bisa disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Selain itu, kriminologi juga mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat terlepas dalam interaksi sosial, sehingga kejahatan ini menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang hubungannya dapat dirasakan antar manusia. Adapun pengertian kriminologi menurut beberapa ahli. Menurut W.A. Bonga sendiri, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk reaksi di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup pembahasan dalam kriminologi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan. Yang kedua ada pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang ketiga ada korban kejahatan. Dan yang keempat ada reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Berbicara mengenai kriminologi tentu erat kaitannya dengan kejahatan. Kejahatan sebagai gejala sosial merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur yang ada di dalamnya. Semuanya merupakan hasil dari sejarah hubungan antar manusia. Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya masalah bagi suatu masyarakat tertentu saja, tetapi menjadi masalah yang besar dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia juga. Adapun strategi kebijakan penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB. Garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi dasar penanggulangan kejahatan ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Yang kedua, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematik. Jadi, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut. Apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan, baik itu secara material, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain-lain, yang mana perbuatan tersebut dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak ada seorang pun yang menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan ini akan merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi. Salah satu caranya dengan melalui penegakan hukum pidana. Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan yang dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Yang kedua, pelaksanaan peradilan yang efektif. Yang ketiga, hukum yang berwibawa.
Yang keempat, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik itu dalam pengucapan ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani dengan NIM 1900208 dari kelas PK